Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariana Srina Dewi dari kelas PBS 2C. NIM 120070118. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah, apa pengertian mutlak dan muqayyad. Yang kedua, bagaimana hukum lafaz, musnad, dan muqayyad, dan bagaimana pandangan ulama tentang mutlak dan muqayyad. Tujuan penulisan ini ialah, adapun tujuan penulisan maka ini adalah untuk mengetahui pengertian mutlak muqayyad, untuk mengetahui hukum lafaz, mutlak, dan muqayyad, untuk mengetahui pendapat ulama-ulama tentang mutlak dan muqayyad. Pengertian mutlak dan muqayyad. Sebagian hukum tasyri' terkadang datang dengan bentuk mutlak yang menunjukkan kepada satu individu, satu benda yang umum tanpa dibatasi oleh sifat atau syarat. Kadang kala dibatasi oleh sifat atau syarat, namun hakikat individu itu tetap bersifat umum, serta meliputi segala jenisnya. Pemakaian lafaz dan kapasitas mutlak dan atau terbatas muqayyad merupakan salah satu keindahan retorika bahasa Arab. Dalam kitabullah yang tidak tertandingi itu dikenal dengan mutlaqul Quran wa muqayyadu wa, atau kemutlakan Al-Quran dan keterbatasannya. Selanjutnya, pengertian mutlak. Secara bahasa terminologi, kata mutlak berarti bebas tanpa ikatan atau syarat tertentu. Mutlak juga bisa diartikan lafaz yang menunjukkan kepada pengertian dan tidak ada ikatan batasan, dan terdiri berupa perkataan, lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa suatu qayyid pembatas. Jadi, ia hanya menunjukkan satu individu, tidak tertentu dari hakikat tersebut atau pertanyaannya, menunjuk pada satu atau beberapa objek yang terbesar tanpa ada ikatan bebas maupun lafaznya, yang dalam penerapan lafaznya tidak terkualifikasi. Lafaz mutlak ini pada umumnya berbentuk lafaz nakirah dalam konteks kalimat positif. Selanjutnya, pengertian muqayyad. Muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan satu hakikat dengan qayyid, batasan seperti arti qarabah, budak, dibatasi dengan iman. Dalam ayat, maka hendaklah pembunuh itu memerdekakan budak yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 92. Secara terminologi, kata muqayyad bermakna terikat. Muqayyad dapat diartikan sebagai suatu lafaz yang menunjukkan atas pengertian yang mempunyai batasan tertentu berupa perkataan. Ayat-ayat hukumnya dalam Al-Quran ada yang bersifat mutlak, ada pula yang bersifat muqayyad. Dalam gramatika usul fikih pun memberlakukan satu definisi tentang objektivitas sifat ayat, artinya sepanjang khatiyah lafaz tersebut bersifat mutlak, maka harus dipahami dengan mutlak. Demikian juga sebaliknya, sepanjang tidak adanya qarinah yang menurut sifat ayat yang muqayyad, meskipun dalam perjalanannya terdapat pro dan kontra tentang pemahaman tersebut. Para ulama memberikan definisi muqayyad dengan berbagai definisi, yakni lafaz yang menunjukkan hakikat sesuatu yang dibatasi dengan sesuatu, pembatasan yang mempersempit keluasan artinya. Sementara itu, secara istilah, muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan suatu satuan dengan jenisnya yang berkaitan, yang diikatkan dengan sifat tertentu, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Khuruduri Bait. Hukum lafaz mutlak dan muqayyad.
Prinsip dasar yang harus diperhatikan terhadap lafaz nas mutlak dan muqayyad ini adalah lafaz mutlak tetap terletak pada mutlaknya selama tidak ada dalil yang memberikan qayyid batasan, begitu pula sebaliknya. Muqayyad tetap terletak pada muqayyadnya. Jika lafaz mutlak terdapat suatu adil yang memberikan qayyid, maka tidak mutlak lagi. Dengan kata lain, lafaz mutlak akan berubah menjadi muqayyad dengan adanya qayyid sebagai penjelasan. Hukum lafaz mutlak dan muqayyad. Ada dua segi yang harus diperhatikan dalam melihat kedudukan lafaz mutlak dan muqayyad. Di antaranya ialah membawa mutlak kepada muqayyad jika di dalam nas terdapat lafaz mutlak, kemudian di tempat lain disebut muqayyad. Ulama usul menyebutkan dengan hamalul mutlak alal muqayyad sebagaimana berikut ini. Macam-macam mutlak dan muqayyad dan status hukum masing-masing. Mutlak dan muqayyad mempunyai bentuk akliyah dan sebagian realitas bentuknya kami kemukakan seperti ini. Yang pertama, sebab dan hukumnya sama seperti puasa. Untuk kafarah sumpah, lafaz itu dalam qiraah mutawatirah yang terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 89 diungkapkan secara mutlak, yang artinya barang siapa tidak sanggup melakukan demikian, maka kafarahnya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarah sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar. Yang kedua, sebab sama namun hukum berbeda, seperti kata tangan dalam wudu dan tayamum. Membasuh tangan dalam berwudu dibatasi sampai dengan siku, seperti Quran surah Al-Maidah ayat 6. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhak mengatakan sholat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Sedangkan menyapu tangan dalam bertayamum tidak dibatasi mutlak sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6. Yang artinya, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Dalam hal ini ada yang berpendapat lafaz yang mutlak tidak dibawa kepada yang muqayyad karena berlainan hukumnya. Namun Al-Ghazali menukil dari mayoritas ulama Syafi'i bahwa mutlak di sini dibawa kepada muqayyad mengingat sebabnya sama sekalipun berbeda hukumnya. Yang ketiga, pembahasan tentang pandangan ulama-ulama tentang mutlak dan muqayyad. Berdasarkan penjelasan di atas, dalam hubungannya dengan adalah mutlak dan muqayyad, ternyata ulama madhab berbeda pendapat dalam hal ketentuan hukum antara mutlak dan muqayyad adalah sama, sementara sebabnya berbeda. Kalangan mazhab Hanafi menegaskan bahwa mutlak tidak dibawa kepada muqayyad, la yahmilul mutlak alal muqayyad. Bagi mazhab Hanafi, yang mutlak diamalkan sesuai dengan kemutlakannya, dan demikian pula muqayyadnya. Akan tetapi dari kalangan jumhur ulama fuqaha seperti Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa jika ketentuan hukum antara muqayyad dan muqayyad, mutlak dan muqayyad adalah sama, tetapi sebab yang melatar belakangi berbeda, maka mutlak dibawa ke muqayyad, innahu yahmilul mutlak alal muqayyad. Alasan golongan ulama. Yang pertama, alasan Hanafiyah. Merupakan suatu prinsip bahwa tidak melaksanakan adalah lafaz atas semua hukum yang dibawa saja, sesuai dengan sifatnya, sehingga lafaz mutlak tetap keadaan mutlaknya. Tiap-tiap nas merupakan hujjah yang berdiri sendiri. Pembatasannya terhadap keluasan makna yang terkandung pada mutlak tanpa dalil lafaz itu sendiri, berarti sifatnya mempersempit yang bukan dari pemerintah syarak.
Oleh karena itu, lafadz mutlak tidak dapat dibawa kepada muqayyad kecuali apabila terjadi saling menafikan antara dua hukum, yakni sekiranya mengamalkan salah satunya yang akan membawa pada pertentangan. Yang kedua, alasan jumhur. Al-Quran merupakan kesatuan hukum yang utuh antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, saling berkaitan. Sehingga apabila ada satu kata dalam Al-Quran yang menjelaskan hukum, berarti hukum itu sama pada setiap tempat yang terdapat pada kata itu, Asy-Syafi'i. Alasan kedua, muqayyad itu harus menjadi dasar untuk menafikan dalam menjelaskan maksud lafadz mutlak. Sebab mutlak itu kedudukannya bisa dikatakan sebagai orang diam yang tidak menyebut qayyid, sedangkan muqayyad sebagai orang berbicara yang menjelaskan adanya qayyid. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil ialah mutlak adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa suatu qayyid, pembatas. Jadi ia hanya menunjuk kepada satu individu, tidak tertentu dari hakikat tersebut. Sedangkan muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan qayyid, pembatasan atau batasan. Ulama berpendapat bahwa hukum lafaz mutlak itu tetap kepada kemutlakannya selama tidak ada dalil yang membatasi kemutlakannya. Begitu juga hukum lafaz muqayyad itu berlaku pada kemuqayyadnya. Jika lafaz mutlak terdapat suatu dalil, maka tidak mutlak lagi, melainkan berubah menjadi muqayyad. Dengan adanya qayyid sebagai penjelasnya, ternyata ulama madhab berbeda pendapat dalam hal ketentuan hukum antara mutlak dan muqayyad adalah sama, namun sebabnya berbeda. Menurut madhab Hanafi, mutlak tidak dibawa ke muqayyad. Sedangkan menurut Syafi'i, Maliki, dan Hambali, mutlak bisa dibawa kepada muqayyad. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah atau kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.